Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pemirsa yang jawab salam saya, Allah subhanahu wa ta'ala kasih rizki yang banyak, yang halal, yang barakah dan tidak ada siksanya. Kenapa? Paling penting rizki yang gak ada siksanya. Dengan rizki yang halal, yang barakah dan tanpa ada siksanya, maka rizki kita berkah dunia wal akhirah. Karena setiap yang namanya orang hidup pasti punya permasalahan. Tapi jangan lupa Al-Quran sudah memberikan solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr min khairin min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu فيها من ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. Siapa yang baca ini surat sebanyak 36 kali, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala, padilahnya nih, Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada bala, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semuanya hajat. Makanya orang yang tersakiti jangan dia ke dukun, apalagi dia ditolak sama perempuan, jangan ke dukun. Baca ini surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau memang ada yang mau jailin kita, kalau ada yang mau jahat sama kita, ada lagi selawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizzalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ini selawat anti zalim. Siapa orang yang mau menzolimi kita, insya Allah berbalik dengan berkahnya selawat ini. Asghil zalimin bizzalimin. Ini penting. Kenapa saya bilang penting? Kalau orang yang punya pekerjaan, ada orang yang mau zolim sama kita, berbalik sama kita. Kalau kita punya istri, ada istri kita, ada godain laki orang, ada godain sama orang lain, itu orang berbalik. Ini selawat anti semuanya. Ini selawat memberikan kita keberkahan dan kebaikan. Apalagi yang kita mesti jaga adalah kita cukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita selamat. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Istri kita akur sama orang tua. Terpaling penting adalah ketika kita menjadi seorang suami, istri kita sama ipar, istri kita sama mertua adem ayem. Itu paling penting. Apa yang kita baca? Kita baca Allahul kafi, Rabbunal kafi, qawsadanal kafi, wajadnal kafi, liqalil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qawsadanal kafi, wajadnal kafi, liqalil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Serahin hajat kita, serahin semua yang kita hadapin sama Allah. Terutama urusan yang namanya rumah tangga. Yang namanya rumah tangga untuk mengakurkan seorang istri, bukan istri-istri nih saya sebut. Seorang istri kepada mertua itu nggak gampang. Kita didik istri kita biar bagaimana cinta sama kita punya ibu. Kenapa? Karena ibu kita adalah orang yang melahirkan kita. Kenapa? Karena derajat ibu itu lebih tinggi daripada ayah. Ada. Kenapa saya bilang? Ibu itu derajatnya lebih tinggi daripada ayah. Karena apa? Karena ibu itu telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, mendidik kita, mendoakan kita dari kita lahir itu dengan ikhlas. Maka kedudukan ibu itu melebihi 7 tingkat daripada para wali Allah. Para ibu atau ibu itu mendoakan kita dengan rasa kasih sayang. Nggak ada ibu yang mendoakan anaknya dengan kejelekan. Maka kita kasih tahu sama istri kita, kalau seorang ibu kita bisa jadi seperti ini karena ibu. Setelah karena ibu, ada sebuah pepatah mengatakan, kalau mau lihat anak itu sukses, lihat 2 perempuan di belakang. Siapa ibunya? Siapa istrinya. Tapi kalau mau lihat istrinya itu sukses, jangan lupa lihat siapa suaminya. Jangan sampai kita tidak bisa mendidik seorang istri, nauzubillah, summa nauzubillah.
Terpenting untuk menjadikan sakinah adalah ketenangan. Kita bisa mendidik istri kita untuk cinta kepada ibu kita. Kita cuma pernah bilang, siapa yang melahirkan kita? Ibu. Siapa yang mendoakan kita dengan ikhlas siang dan malam? Ibu. Yang ada, jangan sampai kita jauh dari ibu karena istri. Itulah tugasnya dan fungsi suami untuk mendidik seorang istri menjadi sayang dan cinta kepada ibu. Karena kalau ibu marah, maka keridhaan Allah tidak ada. Ada hal yang didahulukan di dunia. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bilang, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung kasih di dunia itu kecepatan atas keberhasilannya. Siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang durhaka kepada ibu dan bapak, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsungkan azab di dunia dan di akhirat. Nauzubillah. Nauzubillah. Semoga kita bisa mendidik istri-istri kita. Semoga kita bisa mendidik anak-anak kita untuk sayang kepada neneknya. Tekankan dalam diri kita. Kita mencintai ibu kita lebih daripada diri kita. Kenapa? Dengan kecintaan kita kepada ibu, maka semuanya mudah. Sudah tinggalkan yang lain. Tinggalkan yang lain. Dekatkan diri kita kepada ibu. Karena air mata ibu jatuh ke dunia, netes ke daratan. Dengan tidak keridhaan, maka kiamat akan datang kepada Anda. Kehancuran akan datang. Maka keridhaan seorang tua, seorang ibu itu dipentingkan. Jadikan air matanya itu adalah air mata kebahagiaan karena ibu sudah senang, sudah bangga mempunyai anak seperti kita. Banggakan ibu kamu, doakan ibu kamu. Kalau kita membaca doa untuk kepentingan hajat kita banyak, maka banyakkan doa kita kepada orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira setelah selesai sholat. Jangan cuma satu. Malah ada sunnahnya ketika kita setelah wudu. Kita baca doa setelah wudu. Di situ diselipin lagi bacain. Baca doa untuk kedua orang tua kita. Disambung sampai kita nanti sampai sejadah kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Untuk apa? Untuk kemudahan dan keberhasilan hidup kita. Hidup ala Rasulullah. Hidup menyenangkan ibu adalah penting dan faktor utama. Kalau kita mau mendapatkan jodoh, minta doa sama ibu, nggak usah ke dukun. Karena dukun doanya kurang mustajab. Kalau dia mustajab bukan jadi dukun nanti dia. Jadi kiai, kan gitu. Walhasil ada satu kisah sirah. Kenapa seorang ibu itu sungguh mulia? Karena Rasulullah SAW ada satu orang, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu masih mempunyai seorang ibu? Masih ya Rasulullah. Lebih baik kamu jagain ibu kamu yang sudah tua daripada kamu berperang. Kenapa? Karena ibu kamu adalah orang yang ridho kepada kamu, maka kamu akan lebih banyak mendapatkan pahala bersama ibu kamu. Ada cerita satu. Ada orang yang hidup di zaman Nabi, tapi bukan sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau begitu berbaktinya kepada ibunya. Sampai-sampai beliau tidak bisa berjumpa dengan Nabi karena beliau itu menunggu ibunya. Ibunya kemana-mana digendong sama Uwais Al-Qarni. Sampai satu ketika, Bu, saya mau jumpa sama Rasulullah. Saya mau berjumpa sama Rasulullah. Kata ibunya, baik nak, kamu berangkat sekarang ke Rasulullah. Ini rumahnya jauh, bukan... Uwais Al-Qarni itu kalau tidak salah itu ada di Yaman. Ya. Walhasil dari Yaman ke Madinah itu cukup lumayan jauh. Apa ibunya pesan? Ya Uwais, ya putraku, kalau kamu sudah sampai rumah Nabi, maka jangan lama-lama pulang lagi. Baik Bu. Maka Uwais Al-Qarni jalan. Sampailah ke Madinah. Perjalanannya jalan kaki, jauhnya minta ampun. Mungkin bisa 1 minggu perjalanan. Sesampainya di sana Rasulullah lagi tidak ada. Apakah ada Rasulullah? Rasulullah lagi di luar. Walhasil Uwais Al-Qarni ingat pesan ibunya. Kalau sudah sampai rumah Rasulullah pulang lagi. Maka Uwais Al-Qarni pulang lagi. Sesampainya di rumah sesampainya Uwais Al-Qarni jalan, Rasulullah datang. Maka Rasulullah bilang, ya Siti, wahai istriku, apakah tadi ada tamu? Benar ya Rasulullah. Itu adalah orang langit, orang yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Doanya mustajab karena berbaktinya kepada orang tua.
Itu Rasulullah bilang bagaimana pentingnya kita minta doa sama orang tua. Sebelum kita minta doa sama siapapun, mintalah doa sama orang tua. Toh kalau kita makan enak di restoran, ingat orang tua kita makan apa. Toh kalau kita bisa naik mobil mewah, ingat orang tua kita jalan keluar pakai apa. Kalau kita beli baju bagus, orang tua kita jangan cuma pakai daster. Bahagiakan ibu, jadikan ibumu sebagai ratu, maka engkau akan menjadi raja. Ketika engkau pun suka dengan siapapun, ketika yang mendengarkannya adalah seorang yang belum menikah, maka minta doa sama ibunya, Bu, saya mau nikah. Ibunya akan bilang, siapa nak? Si fulan, Bu, si fulana. Ibunya angkat tangan. Bacain doa, insya Allah itu akan jadi pernikahan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dalam pernikahan adalah didik istri kita menjadi anak yang berbakti kepada ibu kita. Begitupun kita mesti berbakti kepada mertua. Kenapa? Karena mertua kita telah mendidik anaknya sampai besar itu sehingga kita bisa membawanya ke rumah. Sampai ini ada penyanyi, ini ada yang mengabadikan tentang ibu. Lagunya begini, saya yakin ibu-ibu yang denger nih di rumah hafal ini lagu. Ibu derajatmu 3 tingkat lebih mulia dari ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Nggak habis-habis tuh ibu, ngandung lahir, ngandung lahir, ngandung lahir. Jadi saya pesan kepada semua, khususnya diri saya, kunci keberhasilan seseorang bagaimana dia bisa memuliakan ibunya dan bagaimana cara istrinya memperlakukan mertuanya. Jadi ini adalah pola bagaimana kita bisa membahagiakan dan berbakti kepada seorang ibu. Tapi jangan lupa, seorang ibu dan ayah, khususnya seorang ibu dan ayah, bagaimana dia mendidik anaknya. Karena anak itu adalah lembaran putih yang ibu dan bapaknya yang akan mengisi lembaran-lembaran itu. Banyak fenomenal kehidupan yang terjadi sekarang, di mana seorang anak menuntut ibunya hanya karena warisan, yang warisannya tidak seberapa. Sampai naik ke pengadilan, si anak menuntut kalau itu adalah hartanya dan si ibu itu mesti keluar. Karena ibu itu tidak adil sama dirinya, karena ibu itu cuma adil sama kakaknya. Fenomenal itu terjadi. Salah siapa? Yang salah sebenarnya bagaimana kita tidak bisa mendidik anak kita. Oh, lalu orang tua itu salah? Tidak juga. Yang salah adalah anaknya tidak mau mengaji bagaimana cara berbaktinya kepada orang tua. Yang terpenting adalah ibu kita tidak pernah salah, ibu kita selalu benar. Tapi pesannya adalah bagaimana kita mesti bisa mendidik anak-anak kita. Banyak fenomenal sekarang yang terjadi di masyarakat. Contoh soal, si istri ini sayang sama mertuanya, tapi kalau itu di depan suaminya. Ketika suaminya jalan kerja, nih ibu bukan jadi ratu, tapi nih ibu jadi pembantu. Ibunya di rumah disuruh masak. Ibunya di rumah disuruh nyuci, ibunya di rumah disuruh ngepel, ibunya di rumah disuruh nyapu, baru dikasih makan. Ini pertanyaannya ibu apa pembantu? Ini pertanyaannya ibu apa? Ini pertanyaannya mertua atau pembantu? Ketika suaminya datang dia sayang lagi. Lalu di mana? Ini fenomenal yang terjadi di masyarakat kita. Contoh soal, seorang anak atau seorang menantu menjadikan ibunya sebagai pembantu di rumahnya. Semakin orang tuanya tua, semakin dizalimin. Contoh, orang tuanya ketika ada menumpang loh bahasanya mereka. Padahal orang tua tidak bisa menumpang. Karena harta anak adalah harta orang tua. Di rumah itu anak atau di rumah itu mantu, ibunya suruh nyuci, ibunya suruh ngepel, ibunya suruh ngegosok. Dan semua pekerjaan pembantu dilakukan sama ibunya. Lalu di manakah hati seorang mantu? Jangan lupa yang tadi saya bilang. Sesungguhnya yang tidak berbakti sama orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dahulukan hukumannya itu di dunia. Bisa jadi nanti ketika anaknya sudah besar, dia akan diperlakukan pula sama anaknya seperti itu. Dia akan diperlakukan pula sama mantunya seperti itu. Yuk kita sama-sama koreksi, muliakan ibu kita. Muliakan ibu kita. Birrul walidain. Karena senjata dari senjata adalah ibu. Contoh soal lagi adalah, janganlah engkau memanggil ibumu dengan sebutan nama,
nanti engkau pun akan disebut nama sama anakmu pula. Walhasil, semua hidup itu punya permasalahan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam surat Al-Quran, ketika kita mempunyai sebuah masalah, atau bagaimana caranya, kalau anggap. Kita sebagai seorang suami punya istri, ini dablek, minta ampun. Dablek itu maksudnya apa? Ini ngelawan sama kita. Alhamdulillah istri kita sih nggak ngelawan. Kebanyakan sekarang, perempuan sekarang ngelawan sama suaminya. Ngelawan. Wah, ini bukan curhat, tapi benar. Walhasil, apa solusinya? Solusinya adalah kita wudhu. Airnya ditadangin sama bak atau panci. Air wudhu kita diminumkan sama istri kita. Fungsinya buat apa minum air wudhu? Fungsinya adalah biar istri kita enggak ngelawan sama kita. Ini rahasia, jangan dikasih siapa-siapa. Saya cuma kasih tahu pemirsa bahwasanya kalau istri kita enggak mau ngelawan sama kita, gampang obatnya. Kita wudhu, air wudhunya kita tadangin, kita kasih minum, jangan kasih tahu, mah itu air wudhu kita, jangan, enggak bakal mau diminum. Diminum sama dia, insya Allah itu pakai beberapa kali istri kita langsung, Masya Allah, langsung ikut apa kata kita. Ini ilmu jangan pakai ilmiah, tapi ini ilmu kenyataan. Begitupun juga kalau anaknya bebel. Ini anak bebel, punya anak sekolah bebel. Air wudhu ibunya ditadangin. Ibunya setelah wudhu diminumin sama anak. Insya Allah anak itu akan pintar. Tapi jangan dilakukan sama si istri, air wudhu yang tadangin suami suruh minum, ntar suaminya dibawa istri. Itu jangan dilakukan. Ingat, ini cuma buat istri sama mertua. Ya. Jadi itulah padilahnya air wudhu. Jadi buat ibu-ibu saya kasih kunciannya nih, biar suaminya nggak kawin lagi. Biar suaminya ada di ketek perempuan, tapi dosa tanggung masing-masing. Ya. Jadi ketika ibu setelah wudhu, ya, si istri telah wudhu, tadangin air wudhunya. Bacain surat Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr 36 kali. Ya Allah, biar suami saya itu tidak kemana-mana. Maksudnya apa? Kita tetap ikat itu dengan kalimat Allah. Diminumin ke suami. Insya Allah itu suami langsung, ibu di mana ngikut sayang. Jadi nggak usah ke dukun, Bu. Semuanya sudah ada di Quran. Balik ke Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma jankirna min huma nasina wa 'allimna min huma zahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita gali semua Quran, karena di dalam Quran setiap permasalahan akan terselesaikan. Jadi kalau suami ibu udah kelihatan mau kira-kira poligami, bacain itu surat. Ya Allah, saya yakin dengan membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, suami saya nggak nikah lagi. Walaupun itu sunnah. Kalau saya, ya ibu doain biar bisa. Tapi mertua nggak marah kan gitu. Jadi galilah Al-Quran. Insya Allah setiap permasalahan ada kuncinya, ada jawabannya di Al-Quranul Karim. Jadi ketika ibu kira-kira suaminya udah habis reunian ketemu mantan, itu bahaya, Bu. Jangan pernah biarkan suami ibu itu reunian, akan terjadi perselingkuhan. Itu banyak faktanya. Kalau saya bilang suami ibu reunian, jangan dikasih kecuali saya. Kalau bapak punya istri reunian, jangan dikasih kecuali bapak. Kan gitu. Walhasil kalau kejadian reunian ibu bacain tuh. Habis sholat Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus habis dibacain ibu bilang, ya Allah dengan berkahnya surat Inna Anzalna, suami saya jangan nikah lagi, minumin. Walaupun itu sunnah. Nikah lagi sunnah, Bu. Saya juga mau sebenarnya, cuma takut sama mertua. Alhamdulillah, dan jangan lupa sebelum kita masuk sholat subuh, kita baca surat Alam Nasrah Laka Sadrak sebanyak 7 kali, dan Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Biashabil Fil sebanyak 7 kali. Saya dapat ini amalan dari saya punya kiai, yaitu Romo Yai Anwar Lirboyo. Siapa yang membaca ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari semua penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan kita punya rizki, dijauhkan dari segala macam bala. Baca amalan ini karena apa? Yang kita baca dapatnya nasnya langsung dari Yai Anwar,
Terus nyambung ke Rasulullah SAW. Pesan saya, bergurulah kepada guru yang memang nasnya langsung nanti ke Rasulullah SAW. Boleh kita baca Google, sangat boleh. Tapi ingat, ketika bicara agama, kau mesti punya guru. Karena nanti di yaumil akhir, kita ini ikutnya guru. Kenapa saya bilang nanti tuh rombongannya ikut guru? Siapa bendera kita? Bendera kita Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengenali Rasulullah SAW? Dari kita punya guru, karena guru kita berguru sampai Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa banyak berselawat, banyak membaca Al-Quran. Itu aja. Mari kita tutup dengan doa. Doa ini insya Allah menjadi keberkahan kita semua. Kita baca surat yang memang paling cakep dan paling mujarab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kenapa kita mesti baca surat Al-Ikhlas? Karena di situ ada As-Samad. Karena kita selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita hanya butuh Allah, kita tidak butuh siapapun. Ketika kita membutuhkan Allah, maka kebutuhan kita semuanya rapi. Dan kenapa tadi ditutup Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli? Ya Allah, saya titip atas diri saya, keluarga saya, dan harta saya. Begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.